Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keamanan atau security di MySQL. Dalam arti ini tentu saja security yang dimaksud adalah security untuk user supaya tidak sembarangan orang dapat mengakses database kita atau user kita seperti itu ya. Baik. Untuk kali ini saya sudah bikin note banyak supaya gampang gitu ya. Baik, pertama bahwa MySQL sudah jelas memungkinkan beberapa user dapat mengakses server MySQL atau MariaDB ya, karena sifatnya adalah client server. Baik, kemudian hal yang perlu diperhatikan antara lain apa? Yang pertama, ini jangan pernah memberi akses ke semua user kecuali root itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian pelajari perintah grant and revoke ya untuk mengatur hak akses user di MySQL atau MariaDB. Grant itu untuk memberikan akses, revoke itu untuk menghapus akses. Kemudian kedepannya misalkan ya kalian atau Anda membuat sebuah database, kemudian databasenya di situ ada user untuk misalkan untuk login ke aplikasi Anda, maka gunakan enkripsi password ya, jangan nggak dienkripsi passwordnya, apalagi passwordnya satu jagat ya, 1 2 3 4 sampai 9 sampai 0 gitu kan, jangan bikin password yang seperti itu. Jadi dienkripsi pakai apa, pakai password kurung gitu ya, atau pakai MD5 atau MD5. Jadi nanti passwordnya terenkripsi, walaupun sudah masuk tapi dia nggak bisa ngebaca passwordnya ya, susah, bukan nggak bisa tapi susah untuk membaca password. Kemudian gunakan firewall di server. Nah ini untuk kedepannya ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Tadi pembukaan nih. Baik, sekarang ke materi. Create and drop user in MySQL atau MariaDB ya. Jadi kita akan belajar yang pertama adalah intinya tentang user dahulu ya. Bikin user, hapus user, masukin password gitu kan. Kayak yang perlu ketahui ya, manajemen user hanya boleh dilakukan oleh user root. Jadi kita harus pakai user root. Yang perlu diingat adalah user root yang akan kita pakai di sini tanpa password ya, karena memang bawaannya nggak pakai password. Tapi nanti kalau sudah jadi developer ya wajib di password ya, karena ini kita untuk belajar. Baik, data user yang ada di dalam database MySQL, maaf ya, data user itu ada di database MySQL. Nanti ada ya, sama di dalam tabel user. Dan ini sudah ada tentu saja ketika bawaan instalasi MySQL atau MariaDB. Baik, yang pertama, melihat dasar user. Kok melihat dasar user ya, saya salah ngetik kayaknya. Melihat data user. Nah ya, melihat user. Oke, kita akan segera praktekkan ya untuk melihat data user yang sudah kita miliki, atau mungkin kalau belum pernah bikin user maka default user apa saja sih yang ada di dalam database MySQL kita ya. Jangan lupa start MySQLD-nya ya, jangan lupa ini, walaupun kalian pakai MariaDB sama aja ya. Kebetulan saya pakai XAMPP, masih pakai XAMPP atau SAM. Kemudian kita buka command prompt-nya ya, buka command prompt biar gedean enak kan ya. Kemudian ini langsung aja ya. Oke, tanpa password ya. Baik, yang ini saya anggap kalian sudah paham ya. Kalau nggak paham, cek video saya sebelumnya. Baik, sekarang kita
menuju ke table. Oh iya, kita cek dulu ya, show databases. Nah, biar pada percaya bahwa memang ada table namanya MySQL tuh, ya kan? Ini udah bawaan nih, ya. Maka kita use MySQL. Nah, selanjutnya apa? Setelah use, ini dia. Select user, ini nama bukan tabelnya ya, tapi nama fieldnya, host, ini nama field dua-duanya, from mysql.user, ini nama tabelnya dalam database MySQL. Kita boleh pakai ini atau tanpa ini pun nggak masalah ya. Saya lagi malas ngetik, maka saya kopas. Caranya di sini klik kanan gitu kan. Nah, saya nggak usah pakai MySQL, langsung kayak gini aja. Jadi select field user sama host dari tabelnya user di dalam database MySQL. Udah gitu doang. Oke, kita ada ya dua user root ya, untuk host ini localhost 127.0.1 dan lain-lain ya. Sama aja sebenarnya. Kemudian ada root lagi, ada PMA. Oke, sekarang kita masuk ke materi lagi, yaitu membuat user baru ya. Perintah dasarnya adalah create user. Sekali lagi bahwa di MySQL Windows, ya pokoknya kalau bawaan Windows tuh enak gitu kan. Enaknya maksudnya nggak perlu case sensitif, jadi mau huruf kapital huruf kecil itu sama aja ya. Create user, dalam petik nama user baru, add. Nah ini adalah apa tuh namanya ya, hostnya ya, hostnya karena kita pakai lokal dan localhost aja. Oke, contohnya kita akan membuat user klien 1 seperti biasalah, saya kopas aja. Nah gitu intinya kan bener ya. Create user, kita bikin user namanya klien 1, add localhost. Ini tanpa password ya. Nah, row affected. Sekarang kita lihat select user, host from user. Di sini sudah ada klien 1. Paham sampai sini ya? Nah, sebelum kita nyoba user klien 1 ini berhasil atau tidak, kita bikin yang kedua. Ya. Bikin yang kedua dengan password ya. Bedanya di sini sama sih sebenarnya, ini kan sama. Ini backgroundnya film Frozen ya, anak saya lagi nonton film Frozen. Oke, ini bedanya identified by password barunya apa ya. Sebagai contoh kita mau membuat user baru, namanya adalah klien 2, hostnya di localhost, kemudian kita beri password namanya UBSI. Oke ya. Baik. Nah, loh kok ngono? Gak bisa di copy apa ya? Apakah saya juga baru nyoba nih? Coba dah satu kali lagi. Nah, bisa. Tadi mungkin karena ada data ya, ada teks apalah gitu. Oke, create user klien 2. Tadi kita sudah bikin klien 1 ya, localhost identified by UBSI. Oke, berarti dengan passwordnya adalah UBSI. Oke, enter. Oke, query 0 row affected ya, tidak ada yang error lah gitu. Baik, ini dengan password ya, nanti passwordnya adalah UBSI. Oke, yuk kita nyoba dulu. Oh iya, yang ketiga deh, karena create-nya 3 ya, ada 3 jenis. Sebenarnya nggak 3 jenis, tetap 2 jenis ya. Baik, selanjutnya adalah membuat user baru dengan batasan IP address. Udah IP address ya. Kalau address itu berarti bahasa Inggrisnya address ya, pokoknya gitu, alamat ya, alamat IP. Di sini seperti kita ketahui bahwa MySQL atau MariaDB itu client server ya, DBMS client server, maka kita bisa membuat ya, membuat user yang dapat diakses di IP tertentu saja si kliennya.
Nah, misalkan kita akan membuat klien 3, create user klien 3 gitu kan. Kemudian add IP address-nya ini, alamat IP-nya nih. Misalkan klien 3 hanya bisa digunakan di komputer PC si klien dengan IP 192.168.0.7. Nah, titik ya. Artinya bahwa user klien 3 ini nggak bisa digunakan atau diakses dari selain IP ini. Selain IP ini ya. Kalau nggak paham IP ya kalian coba belajar dasar Jarkom dulu ya, jaringan komputer. Kalau lulusan anak TKJ ya insya Allah tahu ya. Baik, kita coba create user klien 3 192 ya 168.0.7 identify by UBSI oke 7. Misalkan ini passwordnya ya, enter. Oke, kita cek dulu select user ya. Sudah ada 2 user klien 1 klien 2 yang ada di localhost dan 1 user dengan hostnya adalah 192.168.0.7. Beda ya. Sedangkan yang kita pakai ini adalah localhost. Baik, sekarang kita akan coba untuk masuk ke klien 1 ya. Kita exit dulu dari MySQL atau MariaDB. Caranya exit ya. Kembali ke C. Kemudian kita akses. Ini bukan root tapi klien 1 ya, min P. Oke, tadi nggak pakai password ya, jadi kita enter aja, berhasil ya. Show databases. Nah, kita lihat nih, taram, database-nya hanya information schema and test. Dia tidak bisa melihat database yang lain yang banyak sekali nih ya. Ini punya root, jadi si klien 1 hanya bisa melihat ini. Dan kita coba bisa bikin database kagak gitu ya. Create database coba DB. Ini kan taram, akses deny ya. Jadi gini, kita bikin user ketika kalian sudah mau bikin aplikasi, kemudian mau ditaruh di klien kita ya, kalian developer nih, klien kita. Nah, kita bikinin user nih khusus untuk melihat database aja, itu lebih aman seperti itu ya. Nggak usah bikin akses macam-macam dah, untuk melihat isi database aja atau mengakses database yang khusus buat aplikasi tertentu aja, udah gitu doang ya. Nggak perlu kita kasih akses macam-macam rootnya, karena si user atau si klien kan yang penting aplikasinya jalan gitu doang ya, bisa dipakai dengan baik. Oke, itu klien 1 tanpa password. Kita exit lagi. Sekarang kita akan mencoba klien 2 yang tadi passwordnya adalah ini kan, klien 2 UBSI oke. Nah, klien 2 enter, saya nggak pakai password dulu, deny ya, karena keterangannya adalah using password no ya, maksudnya yang kita masukkan tanpa password, makanya error. Yaudah, kita masukkan password yang benar, itu UBSI OKE ya, UBSI oke, enter, berhasil ya. Dan ini sama, show database sama, show databases ya, dia juga tidak bisa untuk mengakses membuat database ya, karena memang kita nggak bikin memberikan akses apapun ya. Baik, sekarang exit lagi. Nah, sekarang adalah kita nyoba untuk apa nih, yang user baru tadi ya, yang klien 3 dengan IP-nya ini, passwordnya UBSI oke 7. Coba klien 3 UBSI OKE 7, enter, akses deny. Keterangannya apa? Using password, yes. Ya, di sini nggak dikasih tahu ya keterangannya apa. Tapi karena apa? Karena IP-nya beda, ya.
Saya lupa dah jaringan komputer ya. Nah, IP config. Di sini nggak ada, saya nggak bikin IP di manapun ya, di Ethernet atau wireless LAN-nya, karena saya bikin apa namanya otomatis dah gitu doang ya. Jadi di sini nggak ada IP-nya. IP kita yang kita pakai localhost itu IP-nya 127.0.0.1 ya. Itu localhost. Makanya kita bisa mengakses klien 1 dan klien 2, yang mana klien 1 dan klien 2 hostnya adalah localhost. Baik, sampai sini semoga paham ya untuk pembuatan user. Oke, sekarang mengubah password user ya, mengubah password user. Otomatis kita masuk ke root dahulu. Ingat ya, bahwa yang bisa mengakses adalah user root. Maka kita masuk ke root lagi ya. Baik, kita akan merubah password dari si klien 2 yang tadi ada passwordnya dari UBSI OK jadi UBSI OK2 ya. Caranya ini biasalah, kopas aja, udah ada ya, kalian mengetik ya. Set password for client 2 at localhost sama dengan password. Nah, ini bukan masalah ini password apa gitu ya. Ini adalah enkripsi password yang tadi yang saya bahas ini nih. Nah, ya, gunakan enkripsi. Oke? Atau MD5 juga boleh gitu kan. Jadi kalian Anda boleh menggunakan MD5 diganti ini MD5 UBSI OK2. Sip ya. Baik, kita coba query OK ya. Jangan lupa flash privilege. Nah, apa sih flash privilege ini gitu kan? Itu untuk mereload ya, mereload privilege kita. Oke, sekarang kita coba exit ya. Mana tadi? Klien 2. Saya pakai yang password lama UBSI OKE. Pasti error. Maksudnya deny ya. Deny nggak bisa. Sekarang pakai password baru UBSI OKE 2. Berhasil. Oke. Sampai sini semoga paham ya. Kita exit lagi, semoga paham. Nanti kalau nggak paham, tanya di komen ya. Tanya di komen atau via WhatsApp boleh ya, WhatsApp grup kelas ya. Atau kalau penonton luar ya silakan komen aja dulu gitu. Baik, kemudian menghapus user. Nah, misalkan kita perintah dasarnya ya, drop user, nama user at lokasi sebenarnya ya, hostnya. Kita pakai localhost atau IP address ya kan. Nah, kita cek dulu. Maaf, kita masuk root dulu ya. Kita masuk root dulu. Kemudian mana nih ya? Select user from use user ya. Use MySQL. Kita masuk ke database MySQL dulu, baru select user. Baik, kita akan menghapus ini karena kita pakai ya, dengan hostnya adalah ini. Jadi hostnya bukan localhost tapi hostnya IP ini. Oke, maka kita coba aja, yaitu menggunakan hapus user, drop user ya. Sekali lagi, tidak harus gunakan kapital. Ini hanya saya memperlihatkan kenapa huruf kapital ini perintahnya gitu ya. Huruf kecil juga nggak masalah ya. Drop user, spasi nama usernya adalah klien 3. Klien 3 at IP-nya yaitu 192.168.0.7 apa ya? Saya lupa. Kita cek dulu.
Iya benar ya, 192.168.07. Baik. Enter. Nah, coba select user ya. Berhasil, sudah tidak ada user 3, client 3 ya, sudah terhapus. Selanjutnya ini baru user, baru bikin user, edit password, kemudian apa namanya tadi, menghapus ya, hapus user. Sekarang kita hard access user dengan grant and revoke ya. Grant itu memberikan akses, revoke itu menghapus. Nih ya, grant perintah dasarnya ya, grant. Ini private type, privilege-nya apa? On table name atau database-nya gitu kan, to username-nya. Kalau ada password-nya kasih password-nya. Oke. Nah, isi privilege itu banyak sekali, ada all privilege, file, reload, alter gitu kan. All itu artinya bisa ini semua. Ini kalau all ya. Kalau misalkan reload ya reload aja. Kalau alter hanya merubah saja. Create hanya menambahkan, select hanya menselect, dan seterusnya. Nanti itu kalian bisa googling sendiri aja masing-masing privilege itu apa aja pengertiannya ya. Baik, kita lanjutkan. Misalkan contoh 1, memberi akses user klien 1 hanya dapat melihat atau menyeleksi database laris oke yang sudah kita buat sebelumnya ya. Hanya bisa melihat, jadi dia nggak bisa menghapus, menambah, dan lain-lain ya. Perintahnya adalah seperti ini, grant select ya. Kenapa select? Karena hanya ini kan priv type-nya ya, hanya melihat menyeleksi, maka kita gunakan priv type-nya adalah select. Jadi grant select. On database-nya adalah laris oke. Dot asterisk. Asterisk itu artinya seluruh table yang ada di dalam laris oke. Jadi kalau misalkan hanya tabel pelanggan saja, ya berarti laris oke dot pelanggan. Tapi kalau seluruh table boleh diselect oleh klien 1, maka laris oke dot asterisk. Ini seluruh ya. To username, yaitu klien 1 at localhost. Ini biasa saya kopas, param, enter, query oke ya. Kemudian jangan lupa di flash ya, di reload, flash, enter. Oke. Sekarang kita cek ya, kita cek apakah klien 1 sudah berhasil bisa melihat table apa tuh namanya ya, laris oke, database, maaf ya. Kita exit dahulu, kemudian kita masuk ke klien 1 tanpa password, show databases, taram, ada laris oke. Kita bisa masuk ke laris oke, kemudian show tables, bisa ya, select asterisk from pelanggan, sudah ada ya. Tapi coba kita mau memasukkan data, misalkan data pelanggan, insert into pelanggan, valuesnya adalah misalkan P003, kemudian namanya adalah Adi, kotanya Kudus misalkan. Kita enter, nggak bisa, deny ya. Deny itu user client 1 for table pelanggan, karena memang tadi kita memberikan aksesnya hanya select saja, hanya menyeleksi saja. Jadi boleh select tapi nggak bisa untuk insert ya, menambahkan, apalagi menghapus atau mengubah. Baik, sampai sini semoga paham ya. Ya, itu ada backsound ibu-ibu juga ya, mohon dimengerti. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya.
memberi akses penuh. Nah, ini ya. Kalau bisa mah kita kasih akses penuh untuk database itu aja gitu ya. Kalau kita bikin user itu kalau bisa ya, tergantung kebutuhan. Misalkan kita mau bikin akses penuh ke klien 2 untuk database Laris Oke tentunya ya. Pakainya grant all privilege. Nah, ini udah kita copy. Kalian ngetik ya. Jangan lupa masuk ke root dahulu, root. Nah, ini root, no password. Kemudian kita beri privilege all ya, grant all privilege kepada Laris Oke. Maaf, kepada klien 2 kepada untuk database Laris Oke semua table. Enter. Jangan lupa di flash. Mana flash? Nah, ini enter ya. Kita exit. Oke. Sekarang kita mau masuk ke client 2. Passwordnya UBSIOKE2 kalau nggak salah tadi ya. Oke, good. Show databases. Ada Laris Oke. Use Laris Oke. Sudah ada. Show tables. Ada pelanggan. Select asterisk from pelanggan. Ada datanya, kita mau masukkan satu. Insert into pelanggan values ya. Biasakan seperti ini supaya tidak ada yang salah ya. Values P003. Kita mau masukin namanya Adi. Kemudian kotanya Kudus. Berhasil ya, berhasil tuh. Query oke ini ya. Query oke, one row affected ya. Tuh, sudah ada. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami untuk memberi akses penuh ya. Grant, pakainya grant all. Tambahin aja privilege ya. Sekarang untuk menghapus hak akses ya. Menghapus hak akses. Contohnya, kita akan menghapus hak akses select dari klien 1 untuk database Laris Oke. Ya, tentu saja kita exit dulu ya, masuk ke root. Pokoknya root gitu ya kalau mau bikin akses gitu kan. Baik. Biasalah. Copy. Paste. Ya, revoke select on Laris Oke. Revoke ya untuk menghapus hak akses. Itu ada yang lagi kepedesan. Oke, klien 1 kita hapus hak aksesnya. Kemudian jangan lupa kita kasih flash. Oke. Kita coba masuk ke klien 1. Karena barusan kita menghapus akses di klien 1. Oke. Tanpa password. Nah, kita show tables ya, databases. Taram, sudah hilang semuanya. Oke ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Maksudnya sesi hari ini, yaitu sesi untuk keamanan di MySQL. Mungkin akan saya review kembali bahwa untuk manajemen user hanya dilakukan oleh root. Itu yang paling penting ya. Kemudian isi user ada di dalam database MySQL yang di dalamnya ada table user. Jadi kalau melihat data user, kita harus masuk ke MySQL dahulu. Kemudian kita menyeleksi ini fieldnya user ya, select user host dari tabel user yang ada dalam database MySQL. Itu untuk melihat data user. Membuat user baru langsung aja yang pakai password ya. Create user, nama user, localhost identify by passwordnya apa. Seperti ini ya. Nah,
Selanjutnya mana lagi nih? Ini batasan IP, saya kira udah. Mengubah password ya, mengubah password. Ini dia, set password from user API address sama dengan password baru ya. Dimana ini adalah apa tuh namanya tadi ya, jangan gara-gara ding ya. Pokoknya enkripsi ya, ini enkripsinya. Kemudian flash privilege itu untuk mereload ya. Kemudian menghapus user pakai drop user. Kemudian grant revoke ya. Grant itu memberi hak akses, revoke itu menghapus. Ini privilege-nya banyak sekali, bisa kalian googling satu persatu pengertiannya. Contohnya 3, beri akses user klien 1 ya. Hanya select maka ini grant select. Kemudian kalau seluruhnya memberi akses kepada salah satu database, salah satu user ke dalam salah satu database, maka kita pakai grant all privilege. Kalau mau menghapus pakai revoke. Misalkan ini revoke select dari klien 1 pada database lain. Oke. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.